tanggal tanggal 10 sampai tanggal 20 Januari ya. Sampai 20 Januari. Maaf, sorry. Tanggal 10 sampai tanggal 22 Januari itu sesuai dengan jadwal yang diberikan kemarin. Lalu untuk yang penguploadan Siakba, ini kan sebenarnya kan kalau penguploadan Siakba itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kan, dan karena Siakbanya baru bisa tanggal 5 ini, kemarin KPU RI menginstruksikan bahwa jangan sampai itu melebihi tanggal 22, karena kan 24-25 itu kita udah adakan pelantikan kan itu. Nah, seperti itu. Untuk web screening kesehatan kita akan bagikan di grup PPS sama PPK. Jadi supaya PPS, PPK semua badan ad hoc itu bisa melakukan screening kesehatan. Tapi jangan lupa juga untuk dicetak juga hasilnya dan dilaporkan kepada KPU. Yang screening kesehatan ini tadi termasuk KPPS kan, Mas? Ya, termasuk KPPS juga. Oke. Untuk yang Siakbanya, Mas, KPPS sudah buat akun? Siakbanya untuk KPPS yang sudah akun itu aman aja, karena hari ini nanti akan direset ulang. Jadi semua akun-akun yang udah buat direset itu. Terus kita bisa pakai email. Kalau emailnya itu email yang otomatis kan. Itu istilahnya email dummy. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya KPPS pakai email dummy-nya untuk mengisi di Siakba. Kenapa sih kok kita memakai email dummy kayak gini, email otomatis kayak ini? Supaya kita menghindari adanya KPPS yang lupa password seperti itu kan. Kalau mereka lupa password kan perlu aktivasi lagi. Ya itu kan kayak istilahnya ya buang waktu juga, karena kita juga dikejar waktu juga kan. Oke. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Kapan penguploadan berkasnya dibuka, mulai kapan? Bisa akses ke kapan? Sebenarnya setelah tanggal 5 ini sudah bisa. Cuma kan kita ini lagi copy paste dulu untuk email dummy-nya untuk disebarkan ke PPK, PPS sama KPPS itu. Berarti setelah email di-share nanti ya, Mas ya? Ya setelah email di-share baru mentok 22 Januari ya? Ya, mentok. Ya, 22 Januari. Lanjut, pengguna Sirekap. Jadi gimana pengguna Sirekap? Oke. Pengguna Sirekap ini sebenarnya nggak ada implikasi lanjut ke penentuan siapa, nggak ada implikasinya lebih sih ke Sirekapnya. Nanti kan toh Sirekapnya nanti kan bapak ibu kan nanti juga disuruh daftar lagi kan siapa pengguna Sirekapnya. Jadinya itu nggak ngeling gitu. Cuma tadi di yang kemarin nggak ngeling ya, artinya nanti pada saat di lapangan bisa aja orang yang berbeda dengan nama yang tercantum di situ tadi ya, Mas ya? Ya, karena kemarin saya udah tanya ke operator KPU RI-nya. Ini kalau misalnya kita isi sendiri aja gimana? Soalnya kan kalau kita menyebar ini datanya lagi ke PPS untuk kita terima datanya ini kan lagi butuh waktu juga kan. Terus ya apa-apa, itu kan cuma operator KPU RI-nya yang bilang ya itu kan cuma untuk mempermudah aja data, cuma untuk data aja. Nanti kalau implikasinya ya nggak ada. Otomatis kan KPPS akan rembukan lagi siapa nanti yang jadi pengguna Sirekapnya itu. Tunggu yang pastinya kan itu
mereka kan daftar itu kalau misalnya aplikasi mau aplikasi Facebook, mereka daftar Facebooknya kan, mereka daftar ke aplikasi Facebooknya kan, itu nggak akan ngelink, nggak ngelink ke siapanya, itu nggak ngelink ke si rekapnya untuk penggunanya, itu cuma sebagai pendataan aja. Jadi nama yang tercantum itu hanya sekedar data dari operator KPU setempat aja ya gitu ya. Ya nanti kami di lapangan KPPS-nya ya nanti kita lihat dulu siapa yang mampu gitu kan Mas. Ya saja nama yang berbeda dengan yang tercantum pada tadi data yang ada di KPU itu. Ya. Yang penting mereka udah terima SK KPPS ini. Terus apa lagi? Itu aja dari saya Mas. Makasih Mas Ari. Nanti kalau misalnya ada kurang jelas lagi mungkin bisa saya lanjut di grupnya Mas ya. Oke. Oke, ada lagi? Mungkin Mas Ari dari Oke, silakan. Kalau melanjutkan pertanyaan Ibu Rocky, karena tadi kan sudah disebutkan penggunanya. Seandainya nanti muncul berdasar itu, kami menentukan orang lain nggak masalah ya? Tidak ada pemblokiran akses itu. Namanya gini. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, silakan lanjut. Orang nomor 1 sudah ditulis sebagai pengguna direkam. Nah, kami menentukan orang keempat sebagai pengguna. Tapi nggak ada pemblokiran untuk orang keempat, nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada. Karena kan kemarin saya tanya ke teman saya KPU RI, operator KPU RI, itu nggak ada, itu cuma pendataan aja. Selebihnya lagi nanti kan mereka akan mendaftar si rekapnya lagi kan. Ya. Jadi intinya penentu siapa pengguna sebagainya terus kami BPS, kemudian memungkinkan untuk pergantian posisi dari yang kami SK-kan kemarin. Mungkin Mas Ari ya. Silakan. Bisa. Oke Mas Ari, sementara itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, bisakah saya bertanya juga Pak Ari? Bisa. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Yustiti Ningsi dari BPS Batu Kajang. Tadi melanjutkan dari pertanyaan Bu Novi, yang saya tangkap tadi yang melakukan screening itu kayaknya selain KPPS, PPK dan PPS juga melakukan screening. Apa benar seperti itu? Ya benar seperti itu, karena screening kesehatan ini untuk badan ad hoc dan penyelenggara pemilu juga. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya, yang dikumpulkan apakah hanya hasil screening aja, sedangkan untuk yang dikumpulkan apakah hanya hasil screening saja atau juga berkas fisik persyaratan KPPS yang sudah dikumpulkan ke kami? Semua. Nanti kan misalnya KPPS melakukan screening, itu kan di print kan? Di print kan itu. Kemudian kan kemudian hasilnya dimasukin di berkas-berkasnya KPPS itu kan, habis itu naik lagi ke PPS-nya juga memberikan screeningnya juga, PPK-nya juga nanti memberikan screening, nah baru sampai ke kita. Dilengkapi dengan berkas fisik lainnya ya, seperti apa kemarin itu ada seperti surat pernyataan itu. Ya, jadi kan oke, saya lanjutkan kan. Ini kan si Akba itu kan nanti mengupload semua berkas KPPS kan. Oh betul, kita semuanya itu kan diupload, semua diupload ke si Akba. Kemudian setelah diupload di si Akba, KPPS kan melakukan screening kesehatan kan. Habis melakukan screening kesehatan semua selesai, langsung berkas-berkas kemudian itu dikasihkan kepada KPU. Begitu. Untuk sampai sekarang kan KPU masih belum untuk meminta berkas-berkas itu, karena KPU kan menginginkan semua berkas-berkas itu diupload dulu ke si Akba. Nah, itu yang ingin saya sampaikan seperti itu. Oke, terima kasih. Sementara untuk yang Oke. Sudah
Ya, cukup. Ini yang untuk daerah-daerah blind spot nggak ada jaringan, nggak ada yang mau nanya kan? Mas, sambil nunggu Pak Ari, ya. Sebentar Pak Ari. Pak Ari, ini termasuk daerah saya ini jaringannya juga kurang bagus. Nah, apakah kami juga harus upload di Siakbah begitu dan mengisi screening lewat link? Ataukah ada pengecualian? Hanya ngumpulin berkas saja gimana? Oke. Pertanyaannya, oke. Ini kan sebenarnya semua password sama semua email kan udah dipegang sama BPK BPS kan? Ya, tanpa ada kecuali. Nah, kalau semua udah dipegang BPK BPS, otomatis kan kalau misalnya di desa tidak ada jaringan, bisa naik ke BPK. Nah, BPK kan bisa mengisi itu satu-satu kan dari KPPS-nya itu. Dari KPPS-nya itu sendiri tuh. Jadi kalau misalnya tidak ada blank, nggak ada sinyal di desa, oke, naik ke BPK. Kalau di BPK nggak ada sinyal, oke, nanti BPK-nya ngumpulin semua berkas itu ke kabupaten. Nah, si BPK-nya itu nanti akan mengupload itu di kabupaten. Kan linknya juga ada sama KPU, Iya. Itu kan itu kan email sama password kan udah dipegang BPK sama BPS. Jadi akan sangat berbeda sama yang dulu BPK sama BPS. Kalau BPS kan KPU yang upload itu semua kan untuk yang blind spot. Nah, ini kan kalau untuk KPPS kan semua orang udah punya passwordnya masing-masing sama emailnya masing-masing dari KPPS. Jadinya ya tolong dibantulah KPU laptopnya ini. Mas Ari, lanjut yang Linmas, Mas. Tadi kan ada di sebelah. Ya, nanti kami Satu-satu. bantu. Nanti kami usahakan untuk BPK Mas Ari. Oke. Ya, ya nanti diomongin lah. Ya nanti diomongin lah gimana enaknya ya. Tuh biar terjadi. Boleh sih Mas Ari, sebelum ke masalah ini masih ke masalah yang untuk apa? Untuk Sirekap. Oke. Ya. Mohon maaf teman-teman. Kan begini, penetapan KPPS itu ditetapkan pada 24 Januari. Ya. Sementara komposisian atau penentuan teman-teman di siapa ini kan harus sudah dilakukan. Harus apa? Harus sudah dilakukan untuk penentuan siapa nomor 1, 2, dan 3 kan harus sudah dilakukan. Ya, berarti mohon maaf. Halo. Mohon di mute dong. Ada suara dikit-dikit. Jadi tidak bisa terdengar. Izin rekan-rekan, saya dari Maluder. Gini, penetapan KPPS dilaksanakan tanggal 24 Januari. Ya. Sementara komposisian di Siakbah untuk KPPS harus sudah dilakukan untuk menentukan siapa satu, dua, dan seterusnya masuk ke KPPS. Berarti nggak masalah Mas ya? Masalah ya? Nggak masalah, itu cuma pendataan aja. Oke. Jadi mereka kan nanti akan dibagikan dua akun Sirekap ya, bukan? Nah, 2 akun Sirekapnya itu kan bisa dilemparkan anggota mana saja yang akan memegang itu kan. Ya. Yang berikutnya, kami PPS dulu kalau saya tidak masuk di Siakbah. Gimana? Tidak masuk di Siakbah. Kami dulu perasaan saya tidak ada akses melalui Siakbah. Jadi untuk kami masuk Siakbah, kalau kami juga punya password dari KPU. Kan dulu kami ini nih yang untuk screening maaf screening. Untuk screening ya. Kan berarti apa tidak perlu yang lain dari KPU. Mohon tadi terlambat jangan terlambat ya. Oke. Waktunya dibagi terus. Oke. Untuk screening kesehatan, oke. Untuk screening kesehatan itu nanti Bapak cuma masuknya pakai NIK sama
Bapak. Oke. Setelah masuk lewat Elika tanggal lahir Bapak itu kan nanti ada pertanyaan seputar kesehatan Bapak itu kan, seperti apakah Bapak sering begadang, apakah Bapak makannya apa, terus apakah bla bla bla, ya kayak kuesioner gitulah. Nanti Bapak di situ klik. Nah, baru lanjut dari itu aja. Oke, siap. Oke, Bang Sari, aku lanjut. Ya, siap. Saya lanjut ya, Bang. Tadi yang untuk screening kesehatan itu kan Linmas juga. Nah, Linmas ini sebenarnya di bawah koordinir kami selaku PPS, atau mereka itu langsung di bawah Satpol PP sih? Karena sampai dengan hari ini aja kami cuma terima nama-nama yang di share itu kan, Mas. Nah, tapi bertemu orangnya, bahkan kenal orangnya aja kami enggak, karena di desa saya khususnya itu hanya satu orang yang warga setempat, yang 3 itu warga desa sebelah. Nah, untuk terkait masalah screening kesehatan ini bagaimana? Apakah kami juga yang mengkoordinir mereka atau nanti mereka langsung dikoordinir oleh satuannya? Linmas ya. Oke. Linmas ini sebenarnya nanti setelah sprintnya keluar surat perintahnya dari Satpol PP-nya ini keluar, ini kan otomatis ini akan menjadi satu lingkungan kerja sama KPPS. Karena satu lingkungan kerja sama KPPS, maka nanti ketua KPPS mungkin nanti akan saya instruksikan untuk Linmasnya langsung untuk ke tempat penempatannya TPS-nya masing-masing untuk koordinasi dengan KPPS untuk screening kesehatan, karena nanti kan kita juga diminta sama Satpol PP untuk melakukan sosialisasi juga ke Satpinmasnya itu. Nah, nanti saya juga akan minta untuk Satpinmasnya untuk nyebar ke TPS-nya untuk koordinasi sama KPPS-nya. Nah, di situ nanti peran KPPS-nya adalah sama PPS maksudnya, Mas? Ya? Sama PPS maksudnya kan? Ya, KPPS. PPS. Ya, PPS. KPPS maksudnya. Jadi kan nanti kalau misalnya Linmasnya itu satu lingkungan kerja sama KPPS. Nah, setelah mereka ke tempat lingkungan kerja ini, nanti mohon untuk dikoordinir Linmasnya dari PPS sama KPPS-nya untuk meminta Linmasnya melakukan screening kesehatan. Itu sih. Jadi itu nanti ya PPS sama KPPS-nya yang minta Linmas untuk screening kesehatan mandiri. Oh, artinya kami sebagai PPS juga yang mengkoordinir mereka pada akhirnya ya untuk screening. Ya. Itu sudah nggak bisa lagi, Mas, ya, masalah orang dari desa lain ditempatkan sebagai Linmas di TPS lain itu udah nggak bisa lagi ya, udah nggak bisa ditaktisi lagi ya. Saya sendiri juga kemarin udah minta. Ya, saya sendiri kan kemarin itu surat sudah tertanggal pokoknya Desember sekitar 20-an ya, pokoknya sekitar Desember itulah kita sudah mengirimkan bahwa di situ sudah menyatakan bahwa mohon untuk penempatan sesuai dengan domisili KTP-nya supaya Linmasnya bisa memilih di situ. Ya, tapi kembali lagi Satpol PP-nya mengirimkan nama-nama yang di luar domisili itu. Dan ketika kita juga kembali lagi ke sana, saya minta untuk ya Pak bisa nggak mohon untuk sesuai dengan domisili KTP-nya supaya nanti nggak ada implikasi berlebih untuk pemungutan suaranya. Ya mau gimana lagi, Satpol PP-nya tetap seperti itu. Dan kita kalau misalnya meminta lagi kayak memaksa lagi meminta seperti itu, ya nggak enak juga, nggak etis gitu kan. Kita
kita udah dikasih bantuan dan kita meminta lebih lagi. Ya nanti ada rasa-rasa gimana dari satu KPU juga itu 700.000. Ya seperti itulah gambarannya. Oke, terima kasih Mas Ari. Kita cari sendiri. Ya, Mas Ari nyambung soal Linmas. Ya. Malulir itu Linmas kami itu ada Linmas kami. Cuma ditempatkan di desa lain. Sementara Malulir diisi orang lain. Dan bisa kan dikembalikan. Kacau memang orang ini. Ini Mas, ini pengalaman real nih. Linmas dari desa lain itu datangnya pagi. Ya, paham saya. Itu sangat menghambat kami. Makanya kalau memang boleh kembalikan Linmas kami, itu aja kami bisa. Kembalikan kepada ibu bapaknya. Terima kasih Mas. Keluhannya semua begitu, Pak Dewi. Keluhannya semua begitu. Di kecamatan lain juga sama. Oh ya, nyambung Mas Ari. Linmas honornya 700. Pada saat dikirim ke desa lain, perlu transportasi dan sebagainya, maka akan habis. Satu, yang kedua, mohon maaf, jangan sampai gara-gara penugasan dia hilang hak pilihnya. Linmas dari dapil 1 dikirim ke dapil 2, maka hak pilihnya barangkali akan berubah dan hilang. Jangan sampai ini jadi celah orang lain untuk memperhitungkan. Ya, maksudnya ini yang penting. Kita semua mau pemerintah, kamu siapa, mau pemilih sukses. Ya, apalagi jangan antar sampai dapil. nanti gara-gara ditugaskan ke dapil 2, tidak bisa milih calonnya yang dapil 1. Jadi masalah. Mohon dekat dengan satu itu. Jangan double lah ya, mohon izin. Oke. Polemik lagi. Ya, cuma kembali lagi dari Mas Ari tadi. Kalau screeningnya kami yang melakukan, Linmas saya dari Mentarang misalnya, kapan saya dulu dia datang ke Malulir ini? Nah, yang jelas Mas Ari, saya orang dapil 1, saya di Linmas. Saya ditugaskan di Tanjung Lapa. Hilang nggak saya? Dari saya coblos calon saya. Maaf, ya. Itulah mungkin salah satu alasan yang utama lah. Iya, paham. Oke. Kalau saya khusus mohon maaf, kembalikan Linmas saya lah yang di desa kembalikan. Terima kasih Mas. Yang lainnya, kalau yang lainnya saya kembalikan, saya minta Linmas saya kembali. Ditunggu anak istri, Mas. Ditunggu anak istrinya. Terima kasih Mas. Ya, paham. Oke. Coba ya hari ini saya ke Kasatpol PP-nya. Saya untuk meminta lagi ke Kasat Linmas ya, sesuai dengan penempatan domisili mereka. Ya seperti itu. Coba saya hubungi lagi supaya rada enak untuk hak suara mereka juga. Ditambah lagi kalau mereka nanti pergi ke TPS mereka asalnya kan dia juga itu nanti mengganggu kerjaan kan. Koordinasi sama kami juga biar enak kan. Tanggapan sekretaris sendiri bagaimana ya Mas? Kan kami ada nyentil masalah. Kan kalau Linmas ini dia stay 24 jam sebelum hari pelaksanaan kan mereka sudah stay di desa ya, di tempat logistik kami gitu kan. Nah itu terkait masalah konsumsi mereka itu bagaimana? Apa ada nanti support dana atau bagaimana itu? Kalau itu saya nggak berani jawab. Saya itu kalau keuangan lebih ke ranahnya Pak Ali sebagai Kasubag Keuangan sama Pak Sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran. Enggak ada bocoran atau kisi-kisi dari mereka. Belum tahu saya. Silakan tanya ke Pak Sekretaris sama Pak Ali aja. Itu hubung kaitnya lagi dengan Linmas yang dari jauh kan. Jauh perjalanan kena angin lapar lah dia Mas. Kalau di desa setempat bisa pulang dulu ke rumahnya. Pulang Bu. Coba lah ya Bu, nanti kita tanyakan lagi ke Bu
kita minta lagi lah ke Satgasnya buat sesuai dengan domisilinya. Tapi apapun itu ya kita hargailah. Kalau sudah mereka seperti itu gitu kan ngaturnya, ya sudah, tinggal bagaimana kita aja lagi. Iya. Saya tidak mau kembalikan ke ibu bapaknya ya. Memang betul sekali yang itu Pak. Yang beda dapil terutama itu kalau yang satu dapil tidak masalah. Dan itu tidak memungkinkan untuk dia Oke, kembali ada karena pertanyaan lagi lagi sibuk-sibuknya soal screening kesehatan sama siapa? terus harus screeningnya lewat kosong posisinya. Tidak mengganggu kerjaan lah. Sangat-sangat mengganggu. Saya Mas Arif bisa dengar ya? Bisa. Mana Pak? Ya, selamat pagi. Untuk screening kesehatan itu kan nanti hubungannya dengan jaminan kesehatan nanti ya? Ya. Betul. Terus seperti contohnya kayak Ibu Novi ini lah, Pak Dwi, kan mereka ini kan orang yang sudah punya jaminan kesehatan yang melekat. Apakah harus mereka harus mengisi juga seperti kami yang tidak punya jaminan kesehatan melekat ini ya, apakah mereka juga harus mengisi? Terima kasih. Ya perkara PMST. Kami pakai PMST apa? Untuk screening kesehatan itu wajib untuk semua, Pak. Wajib untuk semua, dan apabila memang mereka tidak terdaftar dari jaminan kesehatan, maka ini akan kita laporkan ke Pemda untuk didaftarkan untuk menjadi peserta aktif jaminan kesehatan, Pak. Seperti itu sih, Pak. Siapa yang bayarkan? Mungkin itu sih, Pak, jawabannya. Tapi Pemda bayang. Jadi untuk Ibu Novi ini tetap wajib untuk screening kesehatan karena screening kesehatan itu sejatinya adalah mendeteksi dini penyakit apa aja yang akan ada ke depannya nanti sewaktu pelaksanaan tugas, Pak. Resiko penyakit apa aja yang ada ke depan lagi sewaktu penempatan di TPS nanti atau sewaktu pemungutan suara nanti. Jadi misalnya ada diabetes, kita bisa tahu nih, sebenarnya kesehatannya ada risiko seperti ini begitu. Ya, cuma seperti itu sih, Pak. Berarti yang melakukan screening kesehatan itu KPPS dan PS. KPPS, BPS, BPK. Oh, BPK juga. Linmas. Ya, Linmas. Berarti semua penyelenggara pemilu melakukan screening kesehatan. Nah, screening kesehatannya tadi itu apakah cukup mengisi seandainya kayak PPK, PPS yang sudah melakukan tes kesehatan, apakah harus melakukan tes kesehatan ulang atau cuma cukup mengisi formulir yang ada di Siakpa itu? Terima kasih. Sejauh pemahaman saya, untuk screening kesehatan ini adalah mengisi formulir. Setelah mengisi formulir itu, apabila yang bersangkutan tidak terdaftar dalam kepesertaan jaminan kesehatan, maka yang bersangkutan melaporkan kepada KPU, kemudian KPU melaporkan kepada Pemda untuk diaktifkan kembali jaminan kesehatannya. Seperti itu sih, Pak. Jadi kalau misalnya di situ, tadi kan di situ ada apa ya? Ada notifikasi seperti misalnya kesehatan seperti apa.
nanti ada notifikasi seperti itu, terus lalu ada anjurannya untuk pergi ke Paskes ini. Dan nanti seperti itu akan diarahkan ke Paskes terdekat. Terus misalnya di situ ada notifikasi bahwa koper selularnya tidak aktif, ya Bapak Ibu untuk melapor ke KPU supaya ini akan diaktifkan kembali sama Pemda. Paling tidak yang di dalam cukup mengisi kuesioner tanpa perlu mengambil surat kesehatan lagi, ya kan Mas? atau tidak kan? Ya. Itu salah satu. Bisa jadi. Jadi di sini cuma kita sepemahaman saya di sini mengisi kuesioner, kemudian apabila itu tidak terdaftar dalam jaminan tidak terdaftar dalam pesertaan aktif JKN, maka lapor ke KPU untuk dilaporkan kepada Pemda. Dari kas pasti itu sih, Pak. diikutkan sudah nanti yang Jadi nanti di tes kesehatan. jadi di situ nanti ada notifikasinya apakah pesertanya aktif, terus kemudian di situ ada notifikasinya kesehatannya seperti ini. Nah itu nanti jadi pertimbangan kami. Mas Ari, kembali ke siapa apakah sudah jelas, Pak? Oke. Mas Ari kembali ke siapa ya? Mohon maaf, aku ada pertanyaan lagi. Kan ini tadi setelah selesai penguploadan berkas, kami kan tidak masuk dalam daerah blank spot nih, artinya kami bisa melakukan pengisian mandiri. Yang mana untuk penguploadan berkas tersebut, penguploadan dokumen di Siakba itu kan mentok di tanggal 22 Januari. Dan nanti setelah itu berkas fisiknya beserta berkas fisik KPPS beserta tadi lembar hasil screening kesehatannya kan yang sudah kami cetak itu semua diantar ke KPU ya. Nah, taruhlah kami bisa menyelesaikan sebelum tanggal 22. Taruhlah kami ini bisa menyelesaikan sebelum tanggal 22. Artinya kan kami sudah bisa ya mengantarkan berkas fisiknya itu ke PPK kami gitu ya Mas ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya linmasnya tadi ini dari daerah lain, dari desa lain, lantas dianya yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, kapan dia bertemu sama kami. Nah, itu bagaimana ya? Apa mereka itu bisa nyusul untuk kami antarkan lembar screeningnya, screening kesehatannya, atau kami tetap menunggu dia sampai akhir untuk si Mas Linmas? Gimana? Bisa diulang itu? Apa yang mau diulang? Lembar screening kesehatan. Oh, lembar screening kesehatan. Lembar screening Saya ulang ya. Taruhlah kami sudah selesai penguploadan nih. Penguploadan berkas KPPS kami sudah selesai. Sebelum tanggal 22 Januari kami sudah selesai. Demikian juga untuk screening kesehatan kami sudah selesai juga sebelum 22 Januari. Artinya kan kami sudah bisa menggeserkan berkas fisik tersebut ke PPK, ya kan, sesuai dengan arahannya. Namun, ternyata si Linmas tadi masih tertinggal, bahkan sampai dengan tanggal 22 Januari pun si Mas Linmas, ini kita kan ngambil kemungkinan terburuk, bukannya kita seuzon, kita mengambil kemungkinan terburuk. Si Mas Linmasnya tertinggal, sampai dengan 22 Januari si Mas Linmasnya masih juga tertinggal. Pertanyaannya, apakah kami harus menunggu sampai si Mas Linmas tersebut muncul serta melakukan screening kesehatan serta dicetakkan screening kesehatannya, atau bisa kami tinggal untuk Mas Linmas? Oh ya, untuk misalnya ketika PPS-nya tidak bisa menghubungi Mas, oke, ditinggal aja nggak apa-apa. Nanti saya akan yang mendesak untuk ke Kasat Linmas atau Kasat Pol PP-nya untuk segera melakukan screening kesehatan. Oke, Mas, catat Linmas boleh ditinggal. Nanti akan ya kalau misalnya kita mungkin nggak support atau nggak koordinatif ke PPS-nya, ya nanti saya akan yang minta untuk Kasat Linmasnya untuk memerintahkan mereka untuk melakukan screening kesehatan seperti itu. Jadi nggak perlu
langsung disampaikan ke KPU. Nggak apa-apa langsung sampaikan aja KPU yang KPPS-nya, BPS-nya itu, baru kita nanti punya waktu untuk mendata itu kan. Jadi tidak break di hari tanggal 22. Nanti kalau misalnya break di hari tanggal 22 semuanya untuk menunggu Linmas saja, ya kita di sini akan kewalahan juga untuk melakukan manajemen kearsipannya. Oke, terima kasih Mas Ari. Sama-sama Bu. Oke, ada yang bertanya lagi? Promosi YouTube. Oke, mungkin udah di grup PPK maupun PPS tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf kalau ada yang salah kata kurang-kurang. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Sama Mas Ari. Ya, pertama salam untuk Mas Ari. Sama-sama. Ya, kembalikan Linmas. Salam. Salam, Mas. Salam. Pak Dwi, harga mati minta Linmas. Selesai. Siapa? Nanti demo, kembalikan Linmas kami. Pak Dwi, mana Pak Dwi tadi ya? Ya, daripada mereka demo, kembalikan calonku bilangnya. Kembalikan ke dapilku bilangnya lah. Lagi terus ya Pak Dwi ya? Ya, demi kelancaran. Jangan sampai nanti Linmas merasa pemilih. Datangnya jam 8. Betul sekali. Itu ya. Siapa? Ya, mungkin untuk penginputan ini bisa mungkin ini difasilitasi mungkin dari PPS ya, bersama-sama dengan KPPS-nya. Jadi kalau ya ada pertanyaannya nanti sama, ya jangan nanti pertanyaan sama ditanya di waktu yang berbeda, kan sibuk kita ngurusnya. Nanti kalau difasilitasi dalam satu hari mereka mendaftar ya, menginput berkasnya di Siakba itu difasilitasi lah dengan PPS di hari yang sama. Bukan kalau mereka 2 hari 3 hari tidak masalah kan. Nanti biar pertanyaannya jangan berulang-ulang. Kalau masalah berkas kan sebenarnya bisa kita itu. Rencananya kami begitu Pak Ketua, jadi nanti lihat cocokkan waktu dulu kan, biar enak langsung satu kali gitu kan Pak Ketua ya. Ya betul kayak gitu. Langsung clear gitu. Apakah Karena begitu, KBPS, juga nanti kan bukan. mereka ada data, jadi langsung nebeng aja di kantor desa. Ya betul. Nah khusus di Malina Utara, kalau memang ada yang kekurangan sinyal, kekurangan jaringan, silakan ke BPU Desa Lumbak Manis. Silakan, terbuka, wifi-nya gratis untuk semua orang. Dari Maludet boleh nggak? Boleh, silakan Pak Dwi. Pak Dwi namanya sampai ganti, kembalikan Linmas. Mas Ari, usul nih. Kalau sebelum sesi penutupan, ada sesi foto bersama. Semua yang hadir di Zoom kembalikan nama lah. Kembalikan Linmas. Pak Dwi, Linmas kan? Pak Dwi. Ya. Jauh ya Pak. Ya, katakan. Linmas Bapak di mana juga tugasnya? Jauh Pak, di Bali. Di Batu Lidung. Nah, sementara tempat kami diisi orang lain gitu kan. Daripada begitu bagus kembalikan. Nanti kirim ke Batu Lidung. Kecuali Linmasnya mungkin ngasih bekal lah. Username-nya nggak jadi kembali.
kembalikan Linmas juga kali Pak Dwi. Apa-apa. Videonya dikasih mati jadi bukan kita tidak mau membiayai, bukan. Soal makan minum itu biasa lah. Ya kan kita malam itu kan juga menanggung dari TNI Polri yang jaga. Teknis yang kita utamakan. Datang jam 8. Batu Lindung kan masih dapil sama ya Pak? Ya, Batu tapi yang Lindung dari, masih satu dapil ya? Ya, yang dari yang masuk ke kami nggak tahu orang mana itu. Nggak tahu. Kalau dia dapil 2, baru minta kertas suara, bisa kita ngepilih sendiri, boleh kan? Koordinasinya juga susah kalau sama Linmas yang satu desa gitu kan. Apalagi sekarang ada harus screening. Mungkin tendang muncul di dalam keluar. Jadi kita kalau memang biar screening sendirilah dia. Karena tadi di Tapi itulah pokoknya dia itu kembalikan ke ibu bapaknya. Ya. Kalau kemungkinan Linmas ini masih tetap dipertahankan dari atas sana. Kalau bisa mereka mengurus itulah pindah memilih supaya tidak membuat sibuk lagi. Mereka harus pergi lagi memilih di tempat TPS-nya lagi, terus kita kehilangan Linmas lagi dalam waktu beberapa saat kan. Nah, kalau sudah tidak bisa mereka merubahnya, silakan mereka membuat persyaratan untuk pindah memilih itu. Ya. Wah, ini ketua PTK Utara malah dukung ini malah. Bukan itu. Tapi bentasi. Soalnya di utara aman-aman aja Pak. Masalahnya gini Pak Ketua, Linmas kami itu ada, cuma ditugaskan di desa lain. Kenapa nggak di Linmas sendiri gitu? Masa gitu? Kalau kami nggak punya Linmas, ya mungkin di desa lain. Mas kami ini ada Linmas yang di ada, Linmas desa ada, cuma tidak ada orang lain. Menangin di rumah mau makanya judul atau nama saya kembalikan Linmasku. Artinya Linmas kami yang ditugaskan di desa lain atau yang desa bagian sama masalahnya, kembalikan dulu. Kalaupun nanti ada kekurangan kan bisa Linmas desa. Supaya yang kemarin ada kebijakan kita koordinasi dengan pemerintah desa kan untuk menugaskan Linmas desa itu. Begitu. Linmas bukan Linmas. Juga itu kalau dari pemilu-pemilu sebelumnya kan tidak terjadi seperti ini kan. Memang ada dari Linmas dari kabupaten itu ada, cuman masih bisa kita memilih Linmas kita sendiri kan. Pemilu sebelumnya kan tidak seperti ini kan, gitu nah. Jadi kalau modelnya seperti ini kayaknya apa namanya? Kalau kita memilih tadi, memilih kayak memilih kucing dalam karung, betul dah orang ini orang siapa kan gitu. Nah, dan juga kemungkinan juga mungkin sampai hari ini ada beberapa mungkin Linmas yang tidak tahu mereka itu ditempatkan di TPS mana, TPS mana. Belum sampai hari ini mereka belum ada. Saya tahu, saya sempat ketemu beberapa Linmas menyampaikan itu. Ya Kak Om, ya katanya begitu. Bahkan kalau dia bilang ya Kak Om gitu, berarti kan dia belum tahu. Gitu. Dia kan belum dikasih tahu bahwa dia ditempatkan di TPS ini, di desa ini kayak gitu. Oke, saya berusaha untuk menjawab ya. Secara aturan sih kemarin kita disampaikan pas waktu BIMTEK adalah untuk soal Satlinmas kita harus koordinasi sama Pemda. Ini kan koordinasi sama Pemda kan Mendagri itu menurunkan aturannya bersama kan Pemda itu bahwa KPU harus bekerja sama Pemda untuk Satlinmas. Nah kebetulan kemarin juga pas setelah BIMTEK itu ada juga apa namanya ada surat juga dari Satpol PP juga yang istilahnya untuk meminta
istilahnya untuk bekerja sama kita untuk Satlimas, karena kita dibentangkan untuk koordinasi kepada Satlimas. Satlimas artinya dalam ini adalah Pemda, maka kita diarahkan ke Satpol PP-nya. Sempat kutututan itu mana? Ya kalau boleh jujur, kita juga sebenarnya ingin juga untuk soal Satlimas ini diserahkan ke pemerintahan desa. Cuma aturannya emang kita disuruh kerjasama ke pemerintah daerah dulu, Pak. Nah, itulah dari masalahnya. Jadi ya mohon pengertiannya, Pak. Nah, masalahnya kan begini. Di 109 desa di Balinau ini, apakah semua sudah punya Linmas? Mati ada videonya itu kan. Itu kan tidak semua desa di Balinau ini tidak punya, tidak semua punya Linmas. Yang ada Linmas terbanyak itu di wilayah perkotaan ini. Tapi anunya tidak gitu di wilayah perkotaan ini. Kalau di desa-desa terpencil di hulu sana, ya kemungkinan Linmasnya nggak ada. Apa yang mau dijaga kalau mereka mengangkat Linmas di sana? Kan begitu. Ya jadi ya untuk mengantisipasi itu ya berikan kewenangan kepada PPS ya untuk mencari Linmas di desanya masing-masing supaya proses ini bisa cepat. Begitu lah. Kalau kita menunggu dari Satpol PP ya seperti itu Pak, saya setuju Pak. Yang disampaikan Pak Dwi tadi itu Linmas dia yang dari desa dia dioper ke desa lain. Syukur-syukur itu masih satu dapil kan. Kalau dapilnya dapil lain, nah itu hak pilihnya. Kalau saya menjadi peserta pemilu, saya akan protes berat dengan itu. Karena suara saya akan hilang nanti di sana kan gitu kan. Seandainya itu orang saya umpamanya, saya akan protes berat dengan itu. Dia punya dapilnya sudah beda. Oke. Mungkin nanti bisa Mas Dwi sampaikan ke Satpol PP kalau mereka mau menempatkan orang dengan dapilnya. Jangan nanti orang Balinau Barat masuk ke Balinau Utara. Nah, kayak begitu kan. Itu kan beda dapil nanti. Nah, jadi mereka akan susah. Kalau seandainya pun mereka masih mau memilih dan izin dari utara mereka ke Balinau Barat, itu butuh berapa waktu lagi mereka ke sana? Nah, gitu. Kalau dari utara nih ke Tanjung Lapang taruhlah setengah jam. Nah, kalau dia sudah pencet sudah 1 jam sudah. 1 jam sudah dia hilang di TPS tempat dia bertugas. Mungkin itu yang perlu disampaikan ke Satpol PP nanti. Kalau mereka memang harus menempatkan Linmasnya, sesuaikan dengan dapilnya. Dan juga jangan jauh. Gitu. Kalau dapilnya pokoknya dapil 1 pokoknya. Utara dengan mana lagi dapil 1 lagi? Lu sapi. Balinau Kota lah, taruhlah Balinau Kota masih. Balinau Kota ditaruh di Balinau Hulu sana atau di Balinau Hilir, kan sama aja jauhnya itu. Kalau memang mau menempatkan sesuatu, umpamanya dapil utara, dapil 1 Balinau Utara, umpamanya antara taruhlah PPS di wilayah umpamanya Lubak Manis lah umpamanya tempat saya umpamanya kan. Ya. Kekurangan Linmas itu mungkin ngambil mungkin dari Semengaris ataupun dari Kaliamok yang terdekat yaitu itu kan. Jadi walaupun nanti mereka harus memilih di tempat TPS dia tidak membutuhkan waktu yang lama, paling sekitar 5-15 menit sudah bisa kembali. Kalau dia posisi sama seperti ya Pak dari Balinau ke mana ke Balinau ya Pak, itu kan lumayan itu dia membutuhkan paling tidak sudah setengah jam lebih baru dia bisa kembali.
Pak. Ya, kami dari BPK masih kita membahas masalah Sarlimas. Ini mumpung ada PPS dari Punan Adil nih, dari Adil. Bapak Adil Adil Gusti. Halo Pak Adil. Karena jemput oleh Adil. ternyentang itu. Karena di khusus di Masekin Pak, ada 2 desa yang masih kosong emasnya. Iya. Ada yang mulai? Palen. Kamu sepalen. Sepalen. Urgen keluarga nah, adina. Satpol PP juga mengatakan bahwa untuk desa-desa yang terjauh itu kan lumayan berkurang dan itu fungsinya kita langsung majukan perubahan ini adalah gimana kalau kita serahkan ke BPS-nya terus sama kadesnya. Ada yang mau sudah pulang dong. Cuma untuk yang nanti coba saya akan koordinasi lagi lebih matang ke Satpol PP-nya supaya nggak ada kejadian-kejadian yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Ri. Selamat siang semuanya. Terima kasih.